Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kedua, ujian dan cobaan. Tidak ada nilai kehidupan yang luput dari rencana dan kehendak Allah. Kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah adalah sosok orang yang sangat kuat di kota Mekah. Namun, ia juga dikenal dengan kelemah lembutannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang terhormat, namun ia juga dikenal menjadi sasaran pembunuhan. Apa maksud dari ini? Itu menandakan Rasulullah adalah makhluk termulia. Rasulullah adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah, pun tidak luput dari ujian dan cobaan tersebut. Demikianlah seorang mukmin akan selalu didera cobaan, tetapi itu akan menjadi kekuatan dan menjadi sosok yang memiliki kekuatan besar. Surah Al-Baqarah 155, 156, dan 157 merupakan peringatan kepada siapa? Kepada khusus kaum mukmin. Berita gembira bagi orang-orang yang sabar yang dikhususkan kepada orang mukmin saja. Mukmin yang sabar. Apa itu sabar? Memang bentuk kesabaran itu ada 3, yang kita bahas hanyalah yang ketiga. Karena ayat ini berhubungan dengan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar yakni ketenangan jiwa di saat menanggung suatu penderitaan, baik itu datang pada saat menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan atau kita benci. Sabar adalah suatu kondisi mental dalam mengendalikan hawa nafsu yang tumbuhnya atas dasar ajaran agama. Artinya, kita mampu bersabar karena itu adalah perintah Allah semata. Bukan karena kita takut dengan manusia, tetapi kita mampu bersabar atas kehendak dan perintah ajaran kita, ajaran dari Allah dan Rasul-Nya. Mari kita baca bersama-sama ya. Surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, khauf ketakutan, walju kelaparan, wa naqasim minal amwal kekurangan harta, wal anfusi jiwa, wathamarat dan buah-buahan, wabasyir dan berikanlah berita gembira, wabasyir sabirin kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Perhatikan walanabluwannakum. Nah, di sini dikatakan dalam terjemahan dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Artinya, kita tidak bisa menolak, tidak bisa tidak, harus, pasti dan mustahil tidak. Begitulah kehidupan. Perhatikan dari gambar-gambar ini, mengapa harus menerima cobaan dalam bentuk artinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau kita perhatikan dari gambar ini berbentuk warna. Warna hanya satu, itu sudah disebut indah. Tetapi ketika semakin berwarna, maka kehidupan itu semakin indah. Dan perhatikan gambar yang berikutnya, warna-warna itu semakin dibentuk dan akan semakin indah. Begitulah hidup. Perhatikan hukum alam yang ada pada gambar ini. Kita hari ini tertawa, besok bisa menangis. Kita hari ini bahagia, dan esok bisa berduka. Mengenai miskin dan kaya, itu hal yang lumrah dalam hukum alam kehidupan di dunia.
kita akan pasti menemukan namanya sakit karena tidak selamanya kita sehat. Dan akhirnya kita akan kembali kepada Sang Khalik. Kali ini hanyalah kita menunggu giliran saja. Terus kejadian-kejadian yang tidak mengenakan tadi. Mungkinkah kita mengelakkan diri dari perasaan sedih atau susah karena ditimpa musibah? Jawabnya pasti sedih dan susah mesti ada. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kematian putranya Ibrahim bersedih juga dan titik juga air mata beliau. Bahkan tahun kematian istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha beliau namai tahun duka. Rasa yang demikian tidaklah dapat dihilangkan karena ia adalah sifat jiwa. Dia timbul dari belas kasihan atau rahmat. Maka perasaan yang demikian, kalau tidak dikendalikan, itulah yang sering membawa jiwa merana. Nah, itulah yang harus diperangi dengan sabar. Sehingga akhirnya kesabaran menang dan kesedihan itu tidak sampai merusak diri. Bisyai'in, sadar atau tidak sadar, tanyakan pada diri sendiri. Bisyai'in sedikit ya, sebenarnya cobaan yang diberikan dari Allah dalam bentuk kepedihan itu hanyalah sedikit. Seberapa seringkah Ananda sakit? Lebih banyak tertawa atau menangis? Bagaimana dengan perasaan Ananda? Lebih lama bahagia atau berduka? Ananda hafal kan Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali pernyataan kalau kita perhatikan, di sana ada maksud makna yang tersimpan. Kesulitan dan kemudahan memang suatu situasi seperti 2 mata uangnya, situasi yang selalu akan kita temui dalam kehidupan. Yang kedua, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dari 2 kemudahan. Yang ketiga, bagaimanapun sulitnya suatu urusan, akhirnya ada kemudahan. Nah, artinya duka itu pasti berlalu, ya. Kemudian kemudahan ya, akan terus menemani kesulitan walaupun di medan yang sesulit apapun. Nah, perhatikan lagi di sini. Dari surah Al-Baqarah ayat 155 itu disebutkan ada bentuk 5 cobaan. Yang pertama, minal khauf. Apa itu minal khauf? Minal khauf adalah dari ketakutan. Nah, ketakutan yang jenis seperti apa? Seperti fobia, stres, itu bentuk cobaan yang disebut minal khauf. Dan sekarang ini adalah kita menghadapi pandemi corona. Tentu kita sangat takut dengan adanya virus yang sangat mematikan tersebut. Waju adalah kelaparan. Seperti apa bentuk kelaparan? Setidak-tidaknya kita menggambarkan 2 dari gambar ini adalah mengisyaratkan kelaparan itu adalah bentuknya adalah seperti pandemi corona yang melanda di dunia. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Banyak sekali para pedagang yang ekonominya merosot. Nah, terus ini ada gambar orang yang menarik utang. Disebutlah walju juga orang yang memiliki hutang yang dimana dia tidak mampu bayar karena kondisi yang tidak memungkinkan. Minal amwal, ya. Minal amwal ini yang seperti apa? Cobaannya di sini ada 2 gambar ya yang bisa menggambarkan dari minal amwal, misalnya kebakaran, dilanda banjir, tsunami, sehingga harta kita diambil Allah dengan cara demikian. Wal anfusi adalah salah satu juga cobaan yang berbentuk seperti apa? Jiwa. Perhatikan di sini ada gambar rumah sakit. Tentu yang namanya tempat orang-orang yang sakit adalah rumah sakit. Sudah sakit, tidak punya uang untuk berobat. Bayangkan, ya Allah beri cobaan yang seperti ini. Dan terus wal anfusi di sini adalah kecelakaan. Nah, hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Kita sudah berhati-hati juga,
tetapi ternyata kecelakaan, dan itulah disebut wala anfusi. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga kita wasamarat adalah buah-buahan. Nah, di mana di sini ada gambar eh, ini lombok yang bagus, ternyata entah apa kemudian dia menjadi kering, kerontang sehingga gagal panen. Di sini ada padi yang kemarau lah sehingga hasilnya rugi ya bagi petani. Nah, itu wasamarat. Terus wabashir adalah berita gembira. Di mana letak berita gembiranya kepada orang mukmin? Nah, tiga-tiganya adalah tertuju kepada orang mukmin. Orang mukmin yang ahli ibadah, orang mukmin yang orang berdosa, orang mukmin yang ahli maksiat. Diberi Allah bentuk cobaan tadi. Tujuannya adalah untuk orang ahli ibadah menaikkan derajat. Untuk orang yang berdosa dihapuskan dosa. Untuk orang yang ahli maksiat itu peringatan untuk bertobat. Nah, yang terakhir as-sabirin. Apa itu as-sabirin? Orang-orang yang sabar. Seperti apakah orang yang sabar? Nah, orang yang sabar tentu ada ciri-ciri. Kita mungkin sering berkeluh kesah, padahal kita belum sabar lah. Ridha akan takdirnya. Oh, kita sering marah-marah dengan apa yang telah kita hadapi. Berarti belum ridha, itu belum sabar. Bukankah Allah memberikan cobaan tadi adalah ingin menaikkan derajat bagi ahli ibadah, ingin menghapuskan dosa bagi kota yang berdosa, dan ingin memberikan peringatan kepada orang yang maksiat. Nah, maka dari itu semoga kita termasuk orang yang memiliki ciri-ciri sabar. Nah, tidak mudah putus asa, berusaha maksimal menyelesaikan masalah. Karena orang yang sabar, dia akan terus menyelesaikan masalah, bukan hanya berdiam diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mendapat musibah, orang yang punya tauhid yang tinggi, dia ingat kepada Allah sehingga Allah memperingatkan kepada kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, agar kita sadar bahwasanya kita memang orang yang lemah, kita orang yang tidak memiliki apa-apa, sehingga semuanya kembali kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah sehingga kita akan bisa menyudahi yang namanya untuk berperilaku sabar. Terakhir Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah? Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah, Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ketika kita mendapat ujian, ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka nanti Allah akan memberikan ganjaran. Disebutlah istilahnya adalah ada hikmah di balik musibah. Silahkan nanti Anda saksikan cerita dari ini ya. Demikian tadi pembahasan pertama dari materi kedua, ujian dan cobaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan wabasyiris sabirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berperilaku sabar. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.